What is up everyone, Augustina here and welcome to Augustina Channels here once again guys. Dan hari ini, sorry banget ya untuk teman-teman semuanya. Jadi aku kemarin baru aja diterima di salah satu, di salah satu industri, bukan salah satu dinas, di salah satu kedinasan by the way. Dan finally I'm working with full time. Thank you so much untuk doa-doanya semuanya guys. Dan mungkin kayaknya sorry banget ya untuk teman-teman semuanya yang mungkin kayaknya baru dapat notifikasi di YouTube-nya, karena aku memang 2 minggu ke belakang ini memang aku lagi sibuk banget ngurusin project, terus juga meeting sana sini gitu kan. And jadi per hari ini aku udah menyempatkan diri untuk bikin video untuk teman-teman semuanya ya guys ya. Dan hari ini aku akan ngasih tahu aja sih sama teman-teman semuanya, mungkin bentar aja ya aku ngasih tahu ya. Jadi aku ada salah satu fitur atau package atau repository yang bisa kalian gunakan ya untuk membuat membuat project kalian itu starter kit gitu loh, bisa dibilang kayak gitu kan. Starter kit yang bisa kalian gunakan juga untuk project kalian gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian mau bikin project, tapi kalian kalau misalnya mau mencoba untuk buat project yang bisa dibilang kayak harus cepet banget kayak gitu kan, dan kalau misalnya perlu cepat dan mungkin perlu 3-4 hari development kayak gitu kan, pasti kalian agak kesusahan juga gitu. Nah, jadi di sini aku mungkin akan bisa nyaranin kalian semua, itu ada repository namanya Tony Lea namanya /Laravel new ya guys ya. Jadi di sini kalian udah dapat semuanya. Di sini ada official templates sama community templates gitu. Nah, Kenapa sih kok bisa Laravel tuh bisa mau-provide semua community templates gitu? Nah, mungkin buat kalian yang nggak tahu, kemarin itu kan kapan ya? Pas versi Laravel 12 itu mereka baru aja buat buat update gitu. Buat update untuk teman-teman semuanya di Laravelnya gitu kan. Jadi di Laravel 12 itu kan banyak banget tuh fitur-fitur yang kita perlu, fitur-fitur yang sebenarnya sih literally Laravel 12 itu nggak ada fitur yang kita nggak bisa ditambahin gitu. Tidak ada tambahan di Laravel 12-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian tapi di next update-nya itu di Laravel itu sudah sudah di support untuk templates gitu, custom starter kit lah bisa dibilang kayak gitu kan. Soalnya banyak banget dari teman-teman juga yang pada make starter kit yang dari pihak ketiga gitu kan, jadi kayak agak kesusahan juga, tidak di-provide, dan akhirnya Laravel memprovide itu dan juga memudahkan para developer juga untuk mendevelop sebuah aplikasi gitu dengan menggunakan starter kit ini. Nah, jadi ada banyak banget sebenarnya yang bisa kalian gunakan gitu kan, ada banyak opsi sebenarnya, tapi yang paling sering sih yang ini sih yang paling sering ya. Aku sering pakai yang bagian filamen ini karena kalau misalnya aku bikin project baru tuh pasti isi composer require, terus juga bikin bikin panel segala macam kayak gitu kan. Jadi aku biasanya pakai yang ini sih untuk yang biasa aku pakai gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang versi yang menggunakan community templates yang lainnya gitu kan, misalnya kayak Wave, terus ada Filament Zeus, ada Genesis, ada Statemic juga. Statemic ini lebih sering dipakai juga karena memang project-project yang di luar, tuh biasanya menggunakan Statemic gitu. Nah, Statemic, terus aku literally jujurnya aku belum pernah pakai juga tentang Statemic ini. Terus ada kalau misalnya kalian penasaran sama yang namanya Jetstream React atau yang menggunakan Jetstream React tapi TypeScript, kalian bisa pakai yang ini. Karena aku lebih rekomendasiin sih kalau misalnya kalian mau bikin project yang berupa TypeScript, yang berupa TypeScript gitu kan, kalau misalnya kalian bisa TypeScript, ini bisa kalian pakai sih, literally ini yang bisa kalian pakai gitu. Nah, untuk sekarang bagaimana sih caranya pakai dan bagaimana caranya kita menginstal aplikasi, menginstal starter kit yang seperti ini gitu. Nah, tapi ini biasanya aku pakai untuk daily driver untuk membuat sebuah aplikasi gitu kan. Jadi di sini kalian pastiin dulu kalau misalnya kalian sudah punya Laravel Heart ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya Laravel Heart di sini di bagian sini, terus kalian buka aja. Nah, di sini
Nah nanti di sini kalian udah kelihatan tuh di sini tuh kan aku nggak kelihatan apa namanya webcam gua agak gede sih by the way. So ya jadi kalian masuk ke quick access bagian sini terus ada open sites. Terus kalian nanti di sini akan terlihat beberapa project yang biasanya kalian buat gitu kan. Tapi aku hari ini ada professional wrestling database. Nah di sini nanti keluar lebih kelihatannya itu seperti ini gitu untuk kalau misalnya kalian sudah install gitu ya. Nah kalian bisa klik add di sini. Kalian bisa klik add, terus kalian new Laravel project, next. Nanti di sini kalian dikasih banyak opsi sih. Ada no starter kit untuk tidak menggunakan starter kit, ada React, ada Vue, ada Livewire, dan ada custom starter kit. Nah, custom starter kit ini bisa kalian dapatkan kalau kalian sudah update Laravel Heart-nya versi 1.18. Nah, bagaimana caranya kita mengupdate Laravel Heart kita? Dengan cara kalian klik di sini Laravel Heart, terus klik kanan. Nanti ada di sini akan kelihatan show check for update di sini guys. Jadi kayak ada tambah panah ke bawah gitu, terus ada garisnya itu which means itu adalah download gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian klik check for updates, nanti akan otomatis langsung kelihatan di sini you're up to date. Kalau misalnya kalian sudah sudah update, kelihatan otomatis di sini gitu, muncul pop up seperti ini kan 1.18 yang which means itu aku sudah update yang versi terbaru. Kalau misalnya kalian belum update yang versi terbaru, kalian bisa update dulu. Kalau misalnya kalian update dulu, nanti kalau misalnya kalian sudah update, kalian bisa ikutin tutorial nanti gitu ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah update, klik close, terus kalian masuk ke custom starter kit, klik next. Nanti di sini project name-nya kalian bebas saja. Misalnya di sini aku bikin professional wrestling database gitu. Nah, aku bisa bikin road to WrestleMania 41 misalnya. Road to WrestleMania 41. Terus ada starter kit package name-nya ini, kalian cari yang bagian sini ya guys ya. Nah di sini, yang bagian ini yang kalian copy ya, bagian copy. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau misalnya kalian mau pakai yang wave, terus ada keyset atau ada tile starter apa segala macam, kalian bisa pakai yang dimanapun. Karena aku lebih senang pakai filament, jadi aku copy yang bagian sini, select yang bagian sini, terus klik kanan copy, and then masuk ke bagian sites lagi, kita paste yang di bagian starter kit package name, tndlh filament app, terus kalian next aja untuk bisa mendownload semua starter kit yang kita mau, gitu sih kurang lebih ya guys ya. Nah, jadi kita kurang lebih sama sih dengan membuat Laravel ya gitu kan. Tapi aku lebih senang dengan menggunakan Laravel Heart sih, karena ada banyak opsi sebenarnya yang kalian bisa pakai. Kalau misalnya kalian pakai CMD, kalau misalnya pakai PowerShell sebenarnya bisa. Cuman takutnya nanti sebenarnya bisa aja sih, cuman takutnya nanti ada kenapa gitu kan, tapi lebih baik kalian pakai Laravel Heart aja kayak gitu. Nah, ya jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti kita tunggu untuk download segala macamnya. Nanti akan otomatis langsung dibuatin hampir sama seperti Laravel installation seperti biasanya yang kalian bisa pakai. Cuman bedanya itu adalah perubahan di starter kitnya, penambahan di starter kitnya kayak gitu sih kurang lebih. So, jadi aku lebih menarik sih yang bagian bagian filament ini, terus juga ada React JSX starter kit. Tapi dia biasanya kan kalau React itu pakai TypeScript tuh. Nah, di sini pakai yang namanya JSX gitu kan. Ada React Maintain, terus ada Laravel Breeze juga segala macamnya. Terus ada Bootstrap starter kit. Kalau misalnya kalian penasaran sama yang namanya Bootstrap, kalau misalnya masih ada pakai Bootstrap ya by the way, ada pasti kayaknya. Terus ada React Starter, bedanya sama yang ini tuh cuman bedanya itu ini sudah ada template-nya, kalau yang ini belum ada template-nya sih literally. Tapi kurang lebih seperti itu sih yang bisa aku share ke kalian semua ya. Nah, ini masih mendownload, masih menunggu untuk download. Tapi pastiin juga kalau misalnya kalian agak lama gitu apa segala macam, kalian bisa kalian bisa klik di video ini yang ada di flag. Karena kebanyakan kalian itu permasalahannya sama gitu di generating optimize auto load files gitu ya guys ya. Karena prosesnya itu dia kayak mengumpulkan semua data-data yang sudah kita download itu dijadiin satu dan dirapiin. Tapi kenapa bisa lama itu karena Windows Defender mengecek semua file-file yang sudah ada. Makanya kalau misalnya kalian ngerasa kayak pemrosesan file kalian itu sangat lambat gitu misalnya, nah itu karena Windows Defender yang mengecek
seperti itu. Nah, ini akan terpilih akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya, your application was created successfully. Terus kalau misalnya kalian open in browser, nanti otomatis langsung masuk ke filamennya itu, road to WrestleMania 41.test gitu ya guys ya. Nah, di sini untuk masuk ke login to admin panel, nanti otomatis langsung kelihatan semuanya. Misalnya ini aku masih belum buka gininya, registrationsnya, untuk segala macamnya, nanti kurang lebih seperti ini, gitu sih. Terus kalau misalnya kita buka PHP Storm, kalau bisa close, terus kita buka PHP Storm di sini, road to WrestleMania 41. Tapi by the way, ntar WrestleMania 41 ya guys ya. Kita nonton di Netflix nggak sih guys? Ahai gitu. Tapi kayaknya sih untuk sehari, tapi kayak kalau misalnya kalian nonton WWE, mungkin kayaknya kalian nonton di Netflix sih kayaknya ya. Gak bisa aja udah nonton di Netflix nggak sih guys? Ya kalau misalnya nonton di Netflix, kita nonton bareng gitu. Nonton di Netflix. Oke, so ya jadi kurang lebih kalau misalnya kita buka PHP Storm, nah nanti kurang lebih seperti ini untuk untuk filenya. Sebenarnya hampir sama aja, sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Perbedaannya itu cuman yang di bagian starter kitnya doang gitu, di mana kita cuman menambahkan bagian filamen aja dan juga membuat panelnya gitu sih kurang lebih. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih. Tidak ada penambahan apa segala macam, tidak ada apapun, tidak ada yang misalnya nih, kalau misalnya kita bikin ke admin panel provider gitu misalnya, tapi sayangnya masih indexing ya guys ya. Nah ini ada admin panel provider. Nah di sini tuh, jadi kurang lebih seperti ini untuk terlihatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, kalau misalnya tambah login, kita tambahin registration gitu misalnya, registration di sini. Kalau misalnya kita save, kalau misalnya masih indexing sebenarnya kita bisa save sih. Literally, terus kalau misalnya kita login, nih nanti muncul ada sign up for account di bagian registernya di admin panel ini. Terus kita misalnya a@a.com, passwordnya A, confirm passwordnya A gitu misalnya. Tapi nggak boleh sih sebenarnya. Oke. 1345678 nih 5678. Kalau misalnya kita sign up, itu otomatis masuk ke bagian filamennya itu. Nah jadi kurang lebih seperti itu sih yang bisa aku share ke kalian ya. Tapi sebenarnya literally nggak ada perubahan sama sekali, tidak ada just pure filament gitu kan, just pure filament, tidak ada widgets apa segala macam, tidak ada penambahan. Jadi kalian bebas ngelakuin hal tersebut, di filamen ini ya guys ya gitu. Nah tapi karena filamen versi 4 itu masih belum di-share tapi masih beta ya by the way, tapi kita tunggu aja sih untuk update dari filamen versi versi keempatnya ya, karena memang benar-benar banyak banget ada fiturnya yang kita nanti yang bakal kita tungguin gitu. Salah satu itu adalah sistem payment yang sudah disediain oleh tim filamennya itu sendiri sih literally. Tapi kita tunggu aja sih. Tapi bagus sih kalau misalnya kalian mau mencoba untuk pakai starter kitnya seperti ini, kalian bisa pakai juga. Kalau misalnya kalian familiar sama salah satu dari community templates ini, bisa kalian pakai juga. Jadi kan aku familiarnya cuma filamen doang, jadi aku pakai filamen aja sih. Tapi overall menurutku sih memang ini bagus ya untuk teman-temannya, untuk menghemat waktu juga. Kalau misalnya kalian mau membuat sebuah project gitu, ini jujur aku bisa ngerekomendasiin ke kalian semua karena memang aku juga ngerasain bagaimana cepatnya ngedevelop sebuah aplikasi gitu dengan installation apa segala macam yang kita perlukan gitu kan. And ya jadi kurang lebih cepat juga untuk development dan juga lebih asoy juga untuk kita sebagai seorang developer gitu. And jadi kurang lebih seperti itu yang bisa aku share ke kalian semua ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau segala macam, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan jawab pertanyaan kalian satu persatu. Dan tentunya kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian nge-hate komen itu nggak akan aku jawab sih. Literally. Karena kalau misalnya nge-hate komen, karena aku buang-buang waktu sih. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan apa segala macam, kalian bisa share di bawah. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi atau segala macam yang hampir sama seperti ini, kalian bisa share juga di bawah. And so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.